Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Tiding, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Sumantri, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Ni'am, segenap para sepuh bini sepuh, para orang tua, ketua Majelis Taklim Al-Abrar, Bapak dan Haji, segenap keluarga besar, orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Ahmad Ni'am, Bapak Ketua RT 05, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, ma'unah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita pasang niat. Niatkan dulu kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niat menuntut ilmu, niat memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah, niat bertaubat, niat dalam rangka menghidupkan syiar Islam, niat dalam rangka menghilangkan kebodohan, niat dalam rangka bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak kurang satu apapun dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita, para orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, kelapangan hati, keluasan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, takwa pada Allah dan Rasulnya, diberikan kemudahan, kelancaran dalam usaha kita, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Semoga diri kita, keluarga kita, harta benda kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita dijaga oleh Allah dari berbagai musibah, malapetaka, bala bencana. Semoga rumah tangga kita jadikan sakinah, mawaddah warahmah, keturunan kita, anak cucu mantu kita jadikan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Semoga yang sakit di antara kita dan keluarga kita, wabil khusus kita doakan Bapak Syekh Muhammad, Bapak Syekh Harun, juga Bapak RT Arifin, dan doakan pula para almarhumin, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang telah pulang ke rahmat Allah. Wabil khusus diniatkan pada orang tua daripada almarhumah istri dari Bapak Arifin RT 4 yang tadi siang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya wa terima amal ibadahnya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mereka yang wafat di Palestina, yang mudah-mudahan diwafatkan sebagai syuhada. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang dalam rangka menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa, menjaga Palestina sebagai tanah air mereka. Semoga Allah berikan kekuatan lahir batin, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, dan Allah hancurkan Zionis Israel beserta bala tentaranya, para sekutunya, laknatullah alaihim. Ala hadi niat wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman aquhu bihi awamiraka wa nawahika. Ya Allah, bila saya petunjuk ilmu yang dengan ilmu itu saya bisa memahami segala perintahmu dan laranganmu.
Allah warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Berilah saya petunjuk ilmu yang dengan ilmu itu saya bisa membela agamamu. Allahumma Zukni Muhammad Nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya rizki, pemahaman para nabi, pemeliharaan para rasul, petunjuk para malaikat mukarrabin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrizni min zulumatil wahmi waftahli abwaab rahmatika wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan saya dengan pemahaman dan keluarkan saya dari kegelapan keraguan, bukakan pintu-pintu rahmat-Mu dan hikmah-Mu. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sedikit sudah disinggung tentang masalah talqin, yakni talqin menurut hukum. Ya, menurut hukum itu terbagi menjadi 3. Pertama sunnah, yang kedua adalah mubah, dan yang ketiga makruh. Dikatakan makruh karena ada yang beranggapan adalah bid'ah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak perlu talqin. Sementara Al-Imam Ibnu Taimiyah mengutip dan mengikuti pendapat madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, inna talqina la ba'sa. Sesungguhnya talqin itu boleh. Nah, kemudian dalam madhab Syafi'i jelas merupakan sunnah. Talqin itu hukumnya sunnah, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Ketika ada yang mengalami kematian, maka nanti ketika saat sakaratul maut kita talqin. Kalau itu ulama sepakat sunnah. Tapi ketika setelah dikuburkan, maka terbagi menjadi 3 pendapat: sunnah, mubah, makruh. Tapi kita mazhab Syafi'i adalah sunnah. Maka talqinin harus dikuburin, ketimbang ntar mayatnya nagih. Repot bang. Pulang kita ada berubah malam-malam pada ngetop itu jam 2 malam. Haji kok langsung pulang, nggak ada talqin yang saya beri. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti didatengin mulai dari yang pengajinya, yang mandiin, Pak RT-nya, yang ngapain, Bapak Ibu dan Pak sekali besok. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ma faidatut talqin? Apa faedah talqin atau manfaat talqin? Pertama, dalam hal ini talqin adalah mengingatkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kok bisa ya orang sudah meninggal dunia masih ingat? Nah, talqin ini objeknya ruh. Kemarin saya bahas ruh itu lebih peka daripada yang kita masih hidup di atas permukaan bumi.
Yang mati itu jasad terkubur, adapun ruh tidak mati. Makanya kita mengatakan kematian karena terlepasnya ruh dari jasad. Tapi orang yang sudah meninggal dunia hidup di alam barzah, dan itu terhijab antara kita dengan mereka. Makanya kita baca Fatihah, kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita sedekah, apapun kebaikan yang diniatkan untuk pahalanya almarhum untuk almarhumin dan almarhumat, orang tua kita, para leluhur kita, itu sampai. Kenapa? Karena yang mampu menembus dinding itu semua adalah niat, ya, doa kita. Ya, bayangkan. Tapi syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena terhijab. Hakikatnya ada kita di alam dunia, mereka di alam barzah. Sama-sama ada, beda alam dunia, alam barzah. Saya gambar ini satu nih, apa nih? Air aqua. Satu lagi kopi. Dua-duanya air, tapi sama-sama ada. Satu ini kopi, umpamanya kita di alam dunia. Satu lagi air aqua, umpamanya di alam barzah. Dua-duanya ada, artinya air ini manusia. Dua-duanya ada, tapi beda tempat. Yang mampu menembus ini, yang mampu menembus dinding alam dunia, alam barzah adalah doa kita. Iya, karena orang mati nggak perlu materi dunia. Nah, percayaan, contoh, seumpama besok hari Jumat ziarah ke makam orang tua kita, bawa duit 3 juta, taruh di atas kuburan. Mak, Mbak, ini buat emak Bapak 3 juta nih ya, saya taruh cash. Ya, dan Bapak pulang, insya Allah 5 menit hilang dulu. Hah? Saya mau tanya, yang ngambil emak bapak kita apa orang? Nah, ngapa orang? Hah? Nah, berarti emak bapak kita kagak perlu 3 juta. Kalau pilihan duit 10 juta apa doa, yang diperluin emak bapak kita 10 juta apa doa? Doa. Nah, kita nih di alam dunia 10 juta sama doa, yang diperluin dasar mata duitan. Nah, gitu. Saya dua-duanya. Saya perlu duit, saya perlu doa. Sama ya? Iya, kan kalau dia jawabnya cuma duit doang. Dasar mata duitan. Ya, nah, hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bukti dalilnya? Yang gampang dah. Rasulullah kan nyontohin ke kita, kalau ke kuburan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian ya ahla diyar, penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami yang masih hidup di alam dunia akan menyusul kalian. Itu doa. Mereka sama mendoakan kita juga dengan waalaikumsalam. Cuman terhijab sehingga jawaban mereka tidak terdengar oleh kita. Salam kita sampai kepada mereka. Dan mereka lebih peka karena sudah tidak menggunakan telinga lagi mendengarnya. Pakai apa? Wallahu alam. Kalau mau tanya, lalu roh itu mendengar pakai apa? Yang pasti saya kasih tahu cara.
Caranya bagaimana? Mati dulu baru rasain. Ditanya sama kita gitu. Nggak mau kan? Hah? Ya. Nah, makanya apa makanan orang di alam barzah? Makanannya yakni bacaan Yasin yang kita niatkan untuk almarhum orang tua kita, leluhur kita. Sedekah yang kita niatkan pahalanya untuk mereka. Itulah makanan. Kalau kita makanannya ya ini. Makanya kalau makanan segini banyak nggak dimakanin, berarti salah. Kita jadi roh aja mendingan. Harus nggak dimakan. Makanan Pak. Baik. Ya. Nah, karena terhijau, tapi sampai. Syukur alhamdulillah terhijau. Kalau misalnya kita mampu mendengar jawaban mereka, bayangin Bapak Ibu, Mama nih besok Jumatan. Misalnya keluarga kita, emak kita, bapak kita di Kobe ya. Kan jarang yang Jumat ya, maksudnya yang jarang, kecuali hari-hari raya itu kan ramai tuh. Dan kita jangan bawa tendengan Yasin, terus bawa air gitu. Assalamualaikum ya dia wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka kan komplek pemakaman umum, kita jawab kepada seluruh yang penghuni yang ada di situ. Bagaimana kalau mereka menjawab sekomplek? Kita dengar. Saya pastikan nggak jadi ziarah. Hari kabur, satu aja kabur. Jangankan itu, ada suara tikus lewat, kita udah nengok. Iya, apaan ini? Jangan. Ya, nah itu. Artinya yang kedua, jika Rasulullah SAW ya masukkan mayit ke dalam sumur pada waktu itu perang Badar. Pada waktu itu belum ada eskavator atau bulldozer untuk bikin pemakaman umum kayak di Gaza. Kenapa? Karena belum secanggih sekarang. Akhirnya seadanya di waktu perang meninggal, mayat berkelimpangan. Udah main ceburin aja. Nah, Rasul bulan bin bulan. Sahabat nanya, ya Rasul, apakah mereka mendengar? Mereka lebih peka daripada yang hidup. Artinya apa? Berarti apa yang kita talkinkan itu mereka lebih peka daripada kita yang mendengar. Ya, kita baca talkin di sini lah 10 meter udah nggak kedengeran suara kita. Tapi mayit kita udah dikuburin, didoain, tinggal pulang tuh napak sendalnya mendengar tapak sendal kita. Kita yang pakai sendal agak kedengeran. Agak percaya, mati dulu deh. ya. Hadirin yang berbahagia, maka apa manfaat talqin? Manfaat talqin mengingatkan kepada ruh dalam rangka apa? Karena akan kedatangan tamu istimewa. Siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Yang dimana ada tanya jawab soal ujian alam barzah. Bayangin itu. Ya. Bayangin lagi. Rupanya ya ulangan bukan yang di dunia. Di alam barzah ulangan lagi kita. Pertanyaannya, man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma kiblatuka? Wa man ikhwanuka? Fakullahuma biqaulin fasihin wa i'tiqadin shahihin. Jawab dengan jawaban yang mantap, keyakinan yang teguh. Allahu Rabbi. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Apa agamamu? Islam agama saya. Siapa nabimu? Muhammad, nabi dan rasul saya. Apa imammu? Quran, imam saya. Siapa saudara-saudaramu? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tambahan dijawab sama teman-teman Majlis Salim Al-Abrar. Gitu katanya. Bagus. Malaikat nggak nanya siapa pimpinannya. Tanya. Jangan ditanya dulu.
Kita dipanggil dulu. Makanya Bang Haji saya kasih ini, kalau dia meninggal teman-teman itu surat kasih tulis, mohonnya kalau ada pertanyaan malaikat tolong mengenai pimpinan barisan jangan dijawab saya. Ikutin di situ suratnya. Ya, ya. Itulah. Karena enak dikenal malaikat munkar nakir. Ya, ya. Artinya itu. Jadi manfaatnya mengingatkan. Kenapa? Karena akan mengalami satu hal yang penting di alam kubur. Itu. Hadirin yang berbahagia, lalu bagi kita yang hidup, ketika talqin di sini, yakni apa? Kita sendiri diingatkan bahwa kita akan mengalami hal itu. Kita pula akan meninggal dunia. Kita pula akan masuk ke dalam alam berikutnya. Karena cuman azal kita lah. Azal itu apa? Kata Allahu, sesuatu yang Allah tetapkan, yakni masa akhir dari satu kehidupan di satu alam. Jadi kita ini udah lewat masa pertama di alam ruh, udah lewat batasannya masuk ke alam rahim. Ke alam rahim udah lewat batasannya, apa tandanya? Lahir ke alam dunia. Alam dunia habis batasannya, maka kita mengalami kematian, masuk ke alam barzakh. Alam barzakh batas akhirnya sampai kita dibangkitkan dari alam kubur, sampai terus entah berapa tahun akan kita jalankan di alam kubur sampai dibangkitkan. Makanya ya jangankan yang meninggal baru kemarin, ya putra Nabi Adam aja nungguin lama, Habil. Orang yang pertama kali mati itu kan Habil. Apa wae gini, belum mati. Bagaimana yang baru kemarin? Jadi makanya adalah mudah-mudahan diwafatkan husnul khotimah. Dapat cerita kematian itu memang kita terlalu ini ya, tapi sebagai persiapan bagi. Oke, sekarang makan yang enak-enak aja udah. Biar nggak penasaran. Makanin Bapak Ibu. Di dalam kitab Dafaikul Akhbar bahwa itu ketika ruh berpisah daripada jasad. Jadi begini, itu 40 hari ya, sebelum wafat berpisahnya ruh pada jasad. Itu tanda-tandanya itu bagaimana orang akan wafat. Itu malaikat Ijrobil itu nggak langsung dia tahu, karena batas ajal itu yang tahu hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tahu. Lalu datanglah malaikat yang mengatur rezeki kepada malaikat Ijrobil. Wahai malaikat Ijrobil, rezeki bulan bin bulan kuotanya wis entek. Jadi konon. Dari Jawa di malaikat ya. Udah habis nih jatah rezekinya. Nah itu dia. Berarti malaikat Ijrobil tahu tuh. Wah, berarti saya harus jalani tugas. Lalu datang lagi malaikat yang ngatur, yang tugasnya masalah amal. Wahai malaikat Ijrobil, amal bulan bin bulan kuotanya sudah habis. Artinya sudah tidak beramal lagi dalam dunia. Oh, kalau begitu saya harus jalani tugas. Lalu itu ada nama kita tertulis di daun yang di pohon itu, di mana di situ ada catatan nama kita. Lalu dia jatuh masuk ruang kerja malaikat Ijrobil, maka disitulah saat itu 40 hari dia di langit tercatat namanya mayyitun mayyit, tetapi di bumi hayyun hidup. Masih ke ITC nyari
Pakai yang baru. Masih. Iya. Masih ikut ziarah ke Banten. Itu enggak. Habis itu bak lari kan. Keluar masih bisa makan kan? Apalagi yang nggak ikut ziarah. Lebih-lebih. Nah, dia 40 hari itu masih kumpul-kumpul nih. Malam Jumat di Majelis Taklim Al-Abrar. Kadang enak-enak saya bilang. Artinya dia masih ngobrol, masih ngerokok, masih ketemu teman, masih ketemu ayam-ayaman, masih ayam-ayaman. Yang sendiri nggak tahu di langit sudah namanya mayitun mayit. Akhirnya sampailah 40 hari. Maka saat itulah malaikat Israil melaksanakan tugas mencabut ruh. Nggak tahu. Ada yang mengatakan keterangan orang mati di suku tamu, maka dia penciptaannya diambil dari saripati tanah yang ada di suku tamu, walaupun dia lahirnya di Brebes. Ada orang sini lahir di suku tamu, matinya di Sukabumi, rupanya saripati tanahnya diambil dari Sukabumi. Nah itu jelas meninggalnya. Tapi yang gak jelas meninggalnya, kenapa? Karena diambil dari saripati tanah yang sengketa. Jelas ya. Sengketa. Ya itu tambahan aja dari saya. Jangan dicatat Pak ya. Jangan tambahan aja. Nah lalu ya meninggallah, terlepaslah ruh. Ya. Setelah itu makanya keadaan perlunya orang lagi sakaratul maut itu, kata Rasulullah, lakinul mautakum biqauli la ilaha illallah. Lakinul talkinkan, bimbing kata kita mah, tuntun orang sakaratul maut dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Yang apal dangdut kagak laku saat sakaratul maut. Kagak laku Pak. Mau apal 100 album kayak nggak laku. Cuman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu talqinnya. Dan keadaan belum tentu orang yang ditalqinkan itu mampu mengikuti, mampu mengatakan la ilaha illallah. Beda-beda. Ada yang kita talqinin bisa ngikutin kita. La ilaha illallah. Pelan-pelan ya. La ilaha illallah. Meninggal. Ada pula la ilaha illallah. Diam baik. Bahkan suaranya kayak suara orang gimana ya? Kayak ngorok. Mata melotot ke atas. Kalau ke atas masih mending. Kalau repotnya kita talqinin la ilaha illallah, melototnya ke kita. Gue ngajak gue ini. Yang model begitu pernah Rasulullah SAW ketika datang ada sahabat Ansor itu sakaratul maut, didatangi oleh Rasul, ustaz sahabat Sayyidina Umar. Itu kata Rasulullah, dia Rasul sendiri yang langsung membimbing talqin ketika sakaratul maut. Tuh, bertaubat, istighfar. Ya. Dia nggak mampu mengatakan la ilaha illallah, tidak mampu. Istighfar tidak mampu. Ya. Mengatakan Allah nggak mampu. Tapi mata melotot ke atas. Tapi Rasulullah tersenyum melihat sahabat Ansor ketika sakaratul maut mata melotot. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasul,
itu kan lagi menderita. Kenapa Anda tersenyum? Cuman kita kudu hati-hati Pak ya. Kudunya kita harus paham ilmu ini nih. Jangan sampai kita kalah sama orang. Ya, seumpama Bapak nih, ada orang yang Bapak talkinin. Kita la ilaha illallah, mata melotot. Kita senyum, ketawa, diledekin sama teman. Lu di atas penderitaan orang lu ketawa. Susah juga ketawa. Apa kata Rasulullah ilmunya nih? Lisannya tidak sanggup mengatakan la ilaha illallah. Tetapi mata isyarah, tanda bahwa hatinya bertaubat dengan tandanya mata ke atas. Makanya jangan sujon dulu. Orang yang ketika sakaratul maut mulutnya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, ataupun ya tahu-tahu ternyata matanya melotot, jangan sujon. Kadang ada orang sujon, udah lagi sakaratul maut, mata melotot begitu, lalu apa? Ini nih orang nih semasa hidupnya nih sering ngintipin janda, matinya begini. Udah lagi susah sakaratul maut. Kalau dia masih bisa hidup, sialan dong. Udah susah nih. Iya, lepasnya ruh dari jasad susah. Digituin. Nah ini ya kurang ilmu berarti ya. Jadi semaksimal mungkin tolong orang yang model seperti itu, ya. Jadi jangan sujon. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dalam sebuah hadis, Inna Allah Taala yursiluka salam. Satu ketika Jibril datang kepada Rasul. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah kirim salam kepada. Lalu mengatakan man mata min ummatika qabla mautihi bisana qubila taubat. Barang siapa di antara umatmu yang bertaubat 1 tahun sebelum kewafatannya, 1 tahun tidak bermaksiat, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu sanggup 1 tahun kagak maksiat sebelum kematian kita? Enggak sanggup. Rasulullah belain kita. Apa kata Rasulullah? Mohon keringanan kepada Allah. Umat saya itu yakni sangat kathratul qaflah wa tulul amal. Sangat-sangat lalai dan panjang angan-angan dunia. Mana buktinya panjang angan-angan dunia? Bayangin Pak. Orang udah masa pensiun, ya mestinya kalau usaha dari kecil dipupuk supaya udah bisa menjadi pengusaha. Udah pensiun, orang ada. Artinya masih mengharapkan kaya. Mestinya ingat masjid, ingat musola, ingat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Ini makin tua. Pak Haji itu yang jawab bukan Pak Ustaz. Justru memang harus makin jadi takwanya. Makin jadi, makin mantap. Makin jadi. Kalau jadi itu kan satu. Ya. Nah, di situ maka ya Rasulullah minta keringanan. Akhirnya disampaikan Jibril kepada Allah. Turun lagi membawa pesan. Barang siapa yang di antara umat bertaubat 1 bulan sebelum kematiannya, diterima taubatnya. Rasulullah mengatakan gak sanggup umatku, gak sanggup. Gak sanggup, apalagi potongan kita Pak. Pulang ngaji udah maksiat. Iya. Akhirnya mohon keringanan, bertemu Allah, bawa pesan lagi. Barang siapa yang bertaubat di antara umatmu
1 minggu sebelum kewafatannya, maka diterima taubatnya oleh Allah. Tidak sanggup Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau lebih kenal kita ketimbang seorang ibu kenal sama anaknya. Bayangin cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu minta keringanan lagi. Hadap Allah Jibril datang ke Nabi membawa pesan. Barang siapa di antara umatmu yang bertaubat, ya, 1 hari sebelum kewafatannya diterima taubatnya oleh Allah. Kira-kira 1 hari 24 jam enggak sedikit pun maksiat, istighfar terus, bertaubat terus kepada Allah, sanggup apa kagak? Jawaban kita sudah dijawab oleh Rasulullah, tidak sanggup. Akhirnya barang siapa yang bertaubat 1 jam sebelum kewafatannya, bertaubat tidak maksiat, diterima taubatnya 1 jam. Besok Jumat khusyuk udah dengerin khutbah, sholat Jumat, udah ingat akhirat. Pulang ada cewek cantik mondok renok ayu boy, ngelirik kagak mau haji? Salah apa? Gak sanggup. Maka man mado jamiu umri, barang siapa yang seluruh umurnya dihabiskan untuk maksiat kepada Allah, ketika sakaratul maut hatinya menyesal. Nah ini nih sahabat Ansor nih. Dia tidak mampu mengatakan la ilaha illallah, astagfirullah, Allah, Allah, Allah. Matanya melotot, hati menyesal. Malam yugorgir, di mana ruh baru sampai kerongkongan, hati menyesal, masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitunya ampe. Artinya luas rahmat Allah, luas ampunan Allah, berkat negosiasi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipikirin bukan dirinya Rasul, yang dipikirin kita. Ahli ngaji, ahli ibadah, ahli maksiat. Yang dipikirin kita. Semoga diwafatkan semua di mana. Nah, singkat cerita bahwa di situ berlepaslah ruh. Ketika berlepasnya ruh itu ada ujian berat. Yakni apa? Ketika sakaratul maut, 2 hal yang sangat-sangat luar biasa. Pertama, haus, sangat kehausan. Allahu Akbar. Yang kedua, hati terbakar. Mungkin orang yang pernah diputuskan cinta nggak seberapa. Sebab apa? Ada pilihan lain. Kalau nggak dapet, masih banyak yang lain. Itu. Tapi kalau hati terbakar karena sakaratul maut, la haula wala kemana obat dicari? Saat itu disitulah iblis datang dari arah sebelah kepala kita. Bawa apa? Minuman yang sangat-sangat menyegarkan, dingin, menyegarkan. Perumpamaan di alam dunia, ya orang lagi kehausan, lagi sangat-sangat butuh. Oh, dia bawa minuman, pakai sirup marjan, mau ditawar-tawarin kita. Mau nggak lo? Masya Allah. Jangankan seteko, segelas aja sangat berharga saat itu. Akhirnya, jikalau penawaran iblis diterima oleh kita, kata iblis, lu mau syaratnya? Ada syaratnya. Apa? Wakul ilahain, katakan Tuhan itu ada 2. Ya. Kita diajak sendiri. Katakan Muhammad itu bukan Nabi dan Rasul. Katakan Isa bin Maryam itu adalah Tuhan. Ketika orang yang semasa dunia ya tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama, lalu nafsunya mengajak untuk
minum air tersebut, dia mengatakan Tuhan ada dua, Nabi Muhammad bukan Nabi dan Rasul, Isa itu adalah Tuhan. Maka saat itu ruh berbarengan cabut dari jasad, maka mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Tapi yang bapak-bapak yasinan jalan, tahlilan ongkoh, rawian mantep, sholat tidak ditinggalkan, kebaikan kemana-mana, maka saat itu akan menolak ajakan iblis. Mau air, lebih memilih sabar, karena itu adalah iblis akan mengajak kepada kekufuran. Saat itu sabar emang perih, pahit. Kenapa? Karena menahan haus yang luar biasa berbarengan dengan ruh keluar dari jasad ini. Saat itu mengharapkan pertolongan Allah, maka mati membawa iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin. Tidak sanggup kita menghadapinya, kecuali la haula wa la quwwata illa billah. Lepaslah ruh. Maka saat itu keluarga menangis. Ruh melihat istrinya lagi menangis. Yang gak boleh meratap. Ya, suaminya meninggal, maka istri meratap, nggak menerima dengan ketetapan Allah, begawakan dia, ya begawakan, terus kosedan ya, gelimpangan ya, gelimpangan, ya masuk, ada yang begitu, ada, wah banyak ya. Kalau nyakari mukanya mending, nyakari muka temennya maksudnya. Nabokin, abang jangan tinggalin saya bang. Andaikan saat itu abang hidup lagi, ayo mati bareng, nggak mau itu. Mau ya. Betul. Sama pak, ketika orang laki ditinggalkan istri, sedih. Bayangkan ketika hidup dari mulai susah sampai senang. Dari mulai punya anak 1 sampai 13. Luar biasa Pak Binte. Bagus. Ya, bayangkan nangis 7 hari. Kok sampai 7 hari? 8 hari. Mana gantinya? Kurang air betul. Mayit melihat istrinya, anaknya ditinggalkan. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa, cuma memandangi. Itu temennya yang biasa nongkrong di majlis kalim al-abrar, yang takziah, lihatin semua. Terus mayit dimandiin. Saat itu dibukain bajunya. Kata ruh, pelan-pelan. Kenapa? Sakitnya sakaratul maut belum hilang. Makanya alhamdulillah kita punya orang tua, dia orang soleh. Pelan-pelan membukain, izin dia malu, maaf ya saya bukainnya, bukan ngomong sama jasad, ruh yang ada di sekitar itu. Bagusnya terpisah alam, tapi masih di dunia, tapi terhijab antara kita dengan dia. Andaikan seumpama bapak-bapak sekalian, saya sebagai amil memandikan jasadnya, ruhnya di sini, saya bisa melihat. Apa? Maaf ya, izin ya, saya yakin nggak ada yang mau mandi. Kalau ruhnya itu orang baik, kalau mantan preman, repot. Ya, iya. Nah, terhijab, tapi ngeliatin. Ketika dibukain bajunya, ketika diguyur air pelan-pelan, sakaratul maut belum hilang sakitnya. Orang Islam udah paling sangat lemah, lembut, halus, hormat, sopan. Bayangkan kalau saudara kita yang matinya dibakar, bayangin, karena terhijab.
teriakan apapun ruh tidak akan mampu suaranya menembus alam dunia ini. Bayangin kita ya, saudara kita paling sopan memuliakan manusia yang sudah wafat. Iya, kita guyurin, tapi jangan sambil mangkel mayat disetip. Enak kenapa? Punya masalah. Lu setip aja. Nah itu. Saat itu selesailah, baru dikafanin, pelan-pelan sholatin. Datang dari belah mulon takziah, Blangetan takziah, Ngalor takziah, Ngidul takziah, datang ke situ. Itu mayit ngeliatin semua. Itu yang baca Yasin di belah pojok tuh, ketua Majelis Salim Al-Abrar ngeliatin aja takziah. Dan sunnah itulah ajaran Rasulullah. Berarti takziah itu atas yang menghibur. Dengan cara apa? Mungkin kita punya beras, orang dulu mau beras, taruh di baskom. Sekarang punya duit, taruh. Makanya luar biasa. Sedekah pakai baskom, cuma takziah doang. Iya, benar. Kalau sedekah orang hajatan, orang pesta, walimatul urus, nggak ada yang pakai baskom. Nggak ada. Hebatnya kita ini ciri khas luar biasa. Ya. Orang kalah perang benderanya putih, tapi orang kematian benderanya kuning. Jangan terbalik, kalah perang kuning, kematian putih. Ya. Nah, saat itu maka kita untuk menceritakan kebaikan. Kalau kita ceritakan keburukan, itu ruh itu lebih peka. Ya Allah, belum hilang rasa sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut saya sudah diceritakan yang jelek. Apalagi nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Mayit masih terbujur, itu anaknya ribut warisan. Ada nggak yang begitu? Ada. Sedang lah. Ruh masih melihat, ya Allah, anak saya rebut warisan. Bayangin. Sakit sakaratul maut belum hilang, ditambah anaknya nyakitin. Nah, akhirnya sholatin, dikuburin, ya itu menyaksikan semua. Terus yang baca doa di kuburan, yang talqin, baca, rasakan. Ditalkinin, fakullakuma biqaulin fasir wa tiqadin soyin, Allahu Rabbi, ikutin, Allahu Rabbi. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad, ikutin kan. Kenapa? Akan berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir. Dan Allah selamatkan kita dunia. Jadi pertanyaannya, ruh itu adalah menyaksikan. Apa yang kita itu menyaksikan. Ya, menyaksikan. Makanya, ya atas dasar pengetahuan ini, makanya di situ talqin di atas kuburan dalam mazhab Syafi'i sunnah dan posisi berada di bagian kepala. Kalau kita menghadap kiblat, mana kiblat? Mulon, sono ya. Kepalanya mana? Belah sono. Alor berarti ya. Berarti kakinya ngidul. Berarti madep alor. Kalau bawa kau mau tahu, kalaupun kan karang mah dikober kagak netu, sempit. Udah semampunya aja dah. Kalau emang rada lega di bagian kepala. Kalau rada lega itu juga takutnya bagian kepala kuburan orang. Itu kadang-kadang kan Iya. dudukin itu Boleh. misalnya orang itu. Ya, makanya di situ kita sopan lah. Ya, ada. Kalaupun memang mesti itu, ya kita baik istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang keadaannya begitu, Iya, susah. Keadaan sempit. Begitu. Ya, sempit karena di situ dipatokin batu, padahal di alam barzah luas. Mudah-mudahan ya Allah lapangkan makam-makam orang tua kita di dunia kita. Amin ya rabbal. Masya Allah. Maka tasbih, tahmid, takbir supaya apa?
Farrajallahu anhu. Allah lapangkan, bebaskan himpitan kuburnya. Ya, ini baru manfaat talqin kedua. Atas dasar pertanyaan tadi saya panjang lebar. Saya ini dulu. Lalu ya, dengan hal itu supaya kita diingatkan, nasihat buat kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Di antara senantiasa kita beramal soleh dimanapun kita berada. Terus memperbaiki akhlak kita yang kurang bagus, kita berusaha memperbaiki akhlak kita, memperbaiki segala-galanya dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tidak ada satupun makhluk yang kekal, semuanya akan wafat, akan musnah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan sakaratul maut kita, diberikan kekuatan lahiriah mulut kita dan batiniah hati kita. Di akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak panjang kalam, saya akhiri dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar dari Allah, salah dari saya pribadi, mohon dibantu untuk maaf yang seluas-luasnya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.